الفاتحة إلى الروح والجسد بزين إبراهيم ياسمين ووصوله وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاذنا من بركاته في دارين رضي الله عنكم. فصل. الركن العاشر القعود في التشهد الأخير، فإن عجز عن قراءة التشهد وجب عليه القعود بقدره. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Masih melanjutkan tentang rukun salat. Rukun salat yang ke-10 adalah duduk di saat membaca at-tasyahhud al-akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir yang biasa kita baca dengan lengkap beserta doa-doanya itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian salawat yang paling pendek di sini Allahumma sholli ala Muhammad, yang paling sempurna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ini salawat versi salawat Ibrahimiyah, juga versi riwayat Imam Ahmad di Musnad. Kalau yang biasa kita baca itu riwayat Imam Bukhari. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhir. Itu riwayat Imam Bukhari. Kalau di sini ada tambah zurriyatihi, tambah azwazihi, istri-istri dan keturunannya. Nah, ini menandakan bahwa keturunan Nabi itu ada. Karena Nabi buat sikot salawat, salawat juga kepada keturunannya, kepada istri-istrinya. Kemudian setelah membaca salawat, baru kita baca doa yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatid dunya wa mahyaya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal makram wal ma'tham. Itu dalam riwayat Al-Azkar dilengkapkan seluruhnya itu. Kemudian ditambah di akhirnya Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu sudah kifayah, cukup salawat serta doa di dalam at-tasyahhud akhir. Doa yang terakhir tadi itu riwayat Imam Muslim yang lahir 204 wafat 261 Hijriah, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah
yakunu min akhir yakunu min akhir ma yaqul baina tasyahudi wa taslim Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kata Sayyidina Ali alaihi salam wa karramallahu wajhahu, biasanya Nabi ketika sholat di akhir doa yang beliau baca di antara tasyahud dan salam, yaitu doa tersebut Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu ila akhir doa. Nah, inilah bacaan tasyahud akhir yang ideal. Di situ ada tambahan doa dan juga ada salawat Ibrahimiyah. Walaupun kita menggunakan salawat yang pendek di sini, dianggap sah. Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah sah. Tapi lebih sempurna, lebih besar pahalanya tentu yang sighahnya panjang tadi, yang salawat Ibrahimiyah. Rukun ke-10, duduk di tasyahud akhir. Ya, jika tidak mampu membaca tasyahud, wajib baginya duduk seukurannya. Mungkin orang baru masuk Islam belum hafal doa tasyahud, maka cukup baginya duduk selama bacaan tasyahud. Ya, sah baginya. Rukun yang ke-11, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Salat itu sebenarnya bentuk ibadah yang khusus kepada Allah. Ya, bukankah di awal disunahkan membaca doa al-istiftah? Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan wa ma ana minal muslimin, wah bahaya. Kalau wa ma ana minal muslimin, saya bukan orang Islam. Kemudian yang musyrikin wa ana minal musyrikin, saya orang musyrik. Jadi perhatikan huruf ma-nya itu ya di doa iftitah ya. Ketika kita mengatakan musyrik itu ada huruf ma nafi namanya, artinya tidak. Wa ma ana minal musyrikin. Ma-nya jangan sampai lupa dibaca. Kalau lupa dibaca artinya wa ana minal musyrikin, saya termasuk orang-orang musyrik. Allahu akbar. Nanti yang muslim kebalik, ditutup wa ma ana minal muslimin, lengkap sudah. Dan saya bukan orang muslim. Taukid, mentaukid yang awal. Jadi huruf ma-nya itu diperhatikan di doa al-iftitah atau al-istiftah. Jadi di awal itu apa? Sudah pengakuan bahwa sholat ini ibadahnya kepada Allah. Tapi lihat di akhirnya wajib salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan bahwa kalau kalian tidak ingat Nabi di saat mengingatku, karena sholat kan substansinya mengingatku. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat karena ingat padaku, kata Allah. Kesan yang ada dalam sholat ada wajib salawat, seakan-akan Allah Ta'ala ingin sampaikan bahwa kalau kalian ingat saya, tapi kalau kalian lupa Nabi Muhammad SAW, saya gak terima itu. Kesannya seperti itu. Oleh sebab itu dalam salawat hukumnya wajib di dalam sholat. Dan ada salawat juga dikatakan oleh para ulama al-qaul al-qadim, pendapat lama. Imam Syafi'i, salawatnya itu wajib disertakan keluarga Nabi. Al-qaul qadimnya Imam Syafi'i, pendapat lama Imam Syafi'i wajib. Jadi gak cukup hanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali juga harus disertakan dengan keluarga Nabi. Makanya dalam syair kan Imam Syafi'i mengatakan,
ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum min 'azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai keluarga Nabi, cinta pada kalian hukumnya wajib, sebagaimana perintah itu ada di dalam Al-Quran yang telah Allah turunkan. Cukup bagi kalian kemuliaan yang begitu agung ketika ada orang sholat tidak bersalawat kepada kalian, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Itu al-qaul qadim, pendapat lamanya Imam Syafi'i, hukumnya wajib keluarga Nabi disertakan. Di sini al-qaul jadid, pendapat baru Imam Syafi'i yang nanti diikuti oleh ulama-ulama setelahnya, cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad sudah sah tanpa menyebut nama keluarga Nabi. Jadi tidak wajib, akan tetapi dianjurkan, mustahab. Tapi kalau pendapat lama Imam Syafi'i tidak menyebut keluarga Nabi, salawatnya ditolak, salatnya juga tidak sah. Maka al-aslam wal ahwat, yang paling selamat adalah kita membaca salawat lengkap dengan membawa sertakan keluarga Nabi, alihi. Karena ada riwayat kalau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa disertakan dengan keluarga Nabi, Rasul sendiri yang mengatakan itu namanya salawat batra, salawat yang buntung, salawat yang tidak sempurna. Nah, sehingga afdolnya kita bersalawat kepada Nabi disertakan juga dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluarganya itu alihi. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ditambah sayyidina lebih afdol lagi. Kata Imam Nawawi, la ba'sa bihi, tidak ada masalah menambahkan sayyidina dengan niat menta'zimi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, kalau saya pribadi menambahkan sayyidina, ya, yang artinya Tuhan besar kami, gitu. Nah, tapi teks asli hadisnya Nabi menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Nabi orangnya tawadhu, ya, orangnya merendah. Kita yang harus peka, gitu. Oh, harus ditambahkan sayyidina sebagai bentuk adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat istimewa di dalam salat kepada Allah, ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, seakan-akan Allah ini gak mau dipisahkan dengan Nabi SAW. Wa dhammal ilahu ismahu ila ismihi idza qala fil khamsi al mu'adzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyuzillahu fadhul arsy mahmudun wa hadha Muhammadun. Allah selalu menggandengkan namanya dengan nama Nabi Muhammad SAW. Apabila muazzin melantunkan azan, tatkala menyebut asyhadu an la ilaha illallah, setelahnya pasti menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dibentuk nama Nabi dari nama mulianya Allah, pemilik arsy mulia Allah, dan pemilik nama Muhammad, makhluk paling mulia. Ada ulama-ulama hadis mengajarkan kita kalau lupa sesuatu, ini masih bahas salawat sedikit, itu diajarkan kita kalau lupa sesuatu, mungkin lupa taruh barang atau hal apapun itu, caranya adalah bagaimana untuk bisa mengingat, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sambil mengingat-ingat sesuatu yang kita lupa tadi. Nah, itu ulama hadis mengajarkan sambil memegang ini. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu ijazah dari Al-Habib Salim bin Abdul Qadir Al-Haddad yang beliau dapat dari Profesor Dr. Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Said Muhammad mendapatkan dari 3 guru beliau, Syekh Hasan Mashad, As-Said Amin Qutbi, dan juga ayah beliau, As-Said Alawi. Caranya begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Keingat itu, ya.
Nah, ini ternyata ditelusuri, bukan hanya kita lupa sesuatu kemudian kita salawat kepada Nabi kemudian teringat, tapi juga diajarkan juga oleh para ulama, ketika kita ingin menghafal sesuatu, harapan kita hafalan yang kita hafal tidak lupa, jadi kuat hafalan. Selesai menghafal, tutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu hafalannya akan terjaga insyaallah. Dan dilacak memang ada hadisnya. Al-Hafidz As-Sakhawi, Al-Imam Al-Hafidz As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'ala Al-Habib Syafi', di situ ada riwayat, idza nasitum syai'a fasallu 'alayya tadhkuru insyaallah. Apabila kalian lupa sesuatu, maka bersalawatlah kepadaku, sabda Nabi. Niscaya kalian akan mengingat sesuatu tersebut insyaallah, dengan kehendak Allah. Nah, jadi dipraktekkan kalau lupa begitu. Nah, itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fadilah salawat sangat banyak sekali. Salawat punya fadilah itu, fungsinya, khasiatnya bermacam-macam tergantung sigoh salawat. Itu diterangkan oleh Al-Ghadi Syekh Yusuf Nabhani di dua kitab beliau, Afdalus Salawat ala Sayyidi Sadat, dan juga kitab Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidil Kaunain. Begitu juga Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, mengatakan bahwa hukumnya mustahab, dianjurkan sekali jika kita lupa sesuatu untuk membaca salawat kepada Nabi sehingga nanti kita akan mengingat sesuatu itu. Itu beliau katakan dalam kitab Jala'ul Afham fi fadaili salati ala khairil anam, kitab tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian rukun yang ke-11 tadi adalah membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan syarat-syaratnya, wa syurutuha nafsu syuruti tasyahhudil akhir. Isi dari syarat-syarat tasyahud akhir itu syarat yang sama. Wa aqalluha, paling sedikit salawat yang kita baca itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Tuh. Bahkan ulama-ulama seperti ulama-ulama Mesir kebanyakan itu setiap lafaz Nabi dibaca, mau di dalam membaca Al-Quran berupa julukan, ya, berupa nama Nabi, kan sunnahnya salawat, itu juga mereka baca salawat juga. Jadi ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saking ta'zimnya kepada Nabi. Qad ja'akum minallahi nurun sallallahu alaihi wasallam wa kitabun mubin, karena nur di situ cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya azan yang ada, Imam Romli membolehkan azan menambahkan dengan sighah sayyidina di saat azan. Di beberapa masjid di Mesir menggunakan fatwa tersebut. Saking apa? Saking hormat, ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akmaluha tadi ya, yang paling sempurnanya salawat Ibrahimiyah, itu paling sempurna. Kama qala sahibu Saffati Zubad, thumma tasyahhudul akhir fag'udi, thumma tasyahhudul akhir fag'udi fihi musalliyan ala Muhammadi. Kemudian tasyahud akhir sebagai rukun salat, maka duduklah di dalam membaca tasyahud akhir disertai dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ar-ruknu tsani asyar as-salam. Rukun yang ke-12 adalah membaca salam. Hukumnya wajib. Makanya salam jangan dibaca dalam hati. Ketika sholat harus dilafadzkan. Setiap rukun qauli wajib dibaca.
paling minimal an yusmi'a nafsah, dia sendiri mendengar bacaannya, ya. Ai at-taslimatul ula faqat. Nah, salam yang wajib, yang rukun di dalam sholat adalah salam yang pertama. Kita kan akhir sholat tuh, ya. Salam di akhir sholat, ya, jangan di pertengahan sholat, bubar. Masih 3 rakaat sholat zuhur, toto assalamualaikum, habis. Akhir sholat, salam yang pertama itu wajib. Salam yang kedua yang mengarah ke kiri, ya, sunnah. Itu. Mungkin kalau imam atau makmum sudah pengen buang air besar, gak kuat, udah salam pertama, salam langsung lari bisa. Dia kalau mau tambah salam kedua lagi, wah, sudah gak cukup waktu. Jadi yang wajib yang pertama, yang kedua sunnah, itu salam itu. Dan caranya, cara tasyahud, kalau jari kita yang menunjuk itu jangan diginikan, digenggam semua, tapi jempol sama jari telunjuk terbuka. Jempol sama jari telunjuk terbuka, dan biasanya posisi agak ke arah ke bawah. Nah, sejak kapan kita letakkan di ujung lutut? Kalau tangan kirinya mabsutah, direnggangkan, jangan terlalu lebar, jangan terlalu penutup, biasa saja. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ketika kita sampai ke lafaz illallah, baru kita munculkan dia, dan pandangan kita melihat ke telunjuk. Dia ke telunjuk. Sampai kapan? Sampai akhir. Akhir dari bacaan baru kita salam. Nah, ketika salam, nawiyan bisalam, dia berniat dalam hati. Jadi ketika salam berniat dalam hati, salam pertama kepada kaum muslimin yang ada, jin, manusia, serta malaikat. Assalamualaikum. Salam kedua juga begitu. Ada hadirkan niat salam ke ikhwanuhu, saudara-saudaranya dari golongan manusia, jin, dan seluruh malaikat. Ada dari beberapa masyayikh mengajarkan salam ke kanan ke ahlul bait Rasul, salam ke kiri kepada sahabat dan seluruh kaum muslimin, dan juga jin dan malaikat. Jin yang muslim, ya. Minna muslimun wa minna qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyad. Jin ada yang Islam, ada yang kafir. Jadi begitu. Pas illallah, mazhab Hambali agak sedikit berbeda. Setiap lafaz Allah baru dimunculkan jarinya. Mazhab Hambali, setiap lafzul jalalah baru diisyaratkan jari tersebut. Setelah itu ditutup lagi. Mazhab Maliki begini, gerak kanan, kanan kiri, ya, mazhab Maliki. Mazhab Hanafi tidak jauh berbeda dengan mazhab Syafi'i, dan juga satu gol dengan mazhab Hambali. Itu ada di kitab Syarah Bulughul Maram. Syarah Bulughul Maram karya Syekh Yahya Al-Battah Al-Ahdah. Jadi niat ke kanan kepada ahlul bait, ke kiri kepada sahabat, kaum muslimin dari golongan jin, manusia, dan malaikat. Atau kanan kepada seluruh yang hadir di samping kanannya, yang kiri kepada saudara-saudaranya yang muslim secara keseluruhan. Itu. Jadi harus ada niat. Niatnya di situ sangat ditekankan. Ada dalam kitab Mirqatul Mafatih dari nukilan Syekh Mula Ali Qori. Syekh Mula Ali Qori murid Ibn Hajar. Belajar Ibn Hajar tapi mazhabnya Hanafi. Beliau mazhab Hanafi di Afghanistan. Ya, Ibn Hajar Haytami mazhab Syafi'i.
Nah, yang ikut Ibn Hajar Haytami pengarang kitab Fathul Mu'in dan juga Irsyadul Ibad ya. Syekh Zainuddin Malibar itu murid juga Imam Ibn Hajar Haytami, mazhabnya Syafi'i. Kalau Mula Ali Qori mazhabnya Hanafi. Baik. Nah, ini disebut apa? Disunnahkan tidak menggenggam dari musabbihah. Ini namanya musabbihah atau musyir, karena disebut jari yang biasa mengisyaratkan. Kita kalau isyaratkan sesuatu pakai ini kan, ada di sana ya. Nggak pernah saya lihat ada di situ. Atau begini ada sih kalau di luar Jawa ya. Oh, dekat di sana iya. Tapi kalau yang ini jarang nih, nggak pernah nih. Apalagi ini nih yang susah ada di sana. Pasti ini nih paling banyak digunakan, makanya dinamakan musyir, penunjuk, jari penunjuk. Dulu namanya, sampai sekarang di dalam bahasa Arab ini jari disebut juga sababah. Ini namanya sababah. Sababah itu akar kata dari kata mencaci, mencela. Kenapa jari ini dinamakan sababah? Ini dalam ilmu filologi ya, falsafatul lughah. Ibnu Faris dalam kitab Miqyas beliau menerangkan, karena biasanya orang ketika lagi berkelahi kemudian caci maki itu pasti sambil nunjuk-nunjuk. Nah, ketika dia caci maki sambil nunjuk-nunjuk pakai jari ini pasti. Kamu ini, nah, dia kata-kata ini. Akhirnya jari ini ikut dengan perbuatannya, suka mencela, dinamakan sababah. Wa fil hadis sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sibab orang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Nah, kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu gak suka ada nama-nama yang artinya buruk, gak suka Rasulullah. Makanya Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yugayyirul al-asma'a al-qabihah. Adalah kebiasaan Nabi sering mengganti nama-nama yang tidak baik. Jadi kalau ada sahabat yang baru masuk Islam memiliki nama yang tidak baik, itu diganti sama Nabi. Itu banyak diganti. Ada namanya Asiyah. Asiyah artinya wanita tukang maksiat. Itu namanya tuh bahasa Arab ya. Nabi ganti Jamilah, wanita yang cantik. Nabi tanya, "Mas mukum, nama kamu siapa?" "Ismi Huzn." Huzn itu atau huzman itu artinya sedih. Wah, Nabi kasih ganti nama Sahlun, kemudahan ya. Ya, arti nama itu penting sehingga Nabi mengganti namanya. Ada yang namanya tembok. Ya. Husain pakai shot. Husain itu baru masuk Islam. Mas bukan Husain, tembok kecil. Agak enak kalau jadi dai gitu. Al-Mukarram Ustaz Tembok untuk menyampaikan ceramah, atau Habib Tembok ya. Husain. Kalau diterjemahkan kan artinya itu, orang Arab kan tahu itu artinya. Nama bahasa Arab mereka paham artinya. Nabi ganti nama-nama yang tidak baik. Itu termasuk nama jari ini tidak baik. Sababah artinya cacian. Rasul ganti musabbihah. Jari yang digunakan bertasbih kepada Allah. Subhanallah, tasbih. Al-Imam Haddad tasbihnya itu pakai 2 jari. Al-Habib Abdul Haddad. Karena kenapa? Ya, beliau beristihad dengan ilmu beliau dan pengalaman beliau. Dalam hadis Nabi mengatakan jari-jari ini yang digunakan bertasbih akan berbicara di hadapan Allah di hari kiamat. Ketika digunakan untuk zikir. Maka sekaligus 2 jari aja menjadi saksi berzikir. Maka beliau gunakan 2 jari. Ya, jadi di sini 3. Ya, subhanallah, subhanallah, sampai sini.
Ini tidak nih jempol. Lanjut lagi di sini. Mulai dari musabbihah. 3 lagi. 3 semua sampai tuntas. Terakhir balik ke kanan lagi. 3 lagi. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Ah, sampai sini selesai. Genap 33. Itu cara Al-Habib Abdullah. Dan karena jari ini sering digunakan tasbih, maka Nabi mengganti sababah dengan musabbihah. Jari yang digunakan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada keterangan dari Ibnu Faris. Ya, musabbihah. Nah, ahsannya, bagusnya itu ketika habis sholat kita walaupun punya tasbih, jangan pakai tasbih, lebih bagus pakai jari. Kalau tasbih ini fungsinya kalau zikir kita di luar zikir sholat yang jumlahnya banyak, pakai tasbih gak apa-apa. Tapi yang 33 itu kan mudah. Nah, sehingga ulama lebih cenderung kalau zikir yang habis sholat itu pakai jari, walaupun mereka ada tasbih. Tasbihnya itu nanti zikir-zikir di luar sholat yang jumlahnya banyak kita pakai. Nah, ahsan afdolnya habis sholat pakai jari, karena Nabi katakan jari ini jari saksi, bisa bicara di hadapan Allah. Dia gunakan untuk mengingatmu, yang menghitung, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salam ya, salam itu rukun yang ke-12. Salam pertama wajib dan paling sedikitnya salam adalah assalamualaikum, dan sempurnanya salam assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu bisa 2 sighah itu. Syurutus salam asyratun majmu'ah fi gauli ba'dihim. Nah, syarat-syarat salam ada 10, terhimpun di dalam ucapan sebagian ulama. Syurutut taslim tahlilis shalah, syarat-syarat salam yang melepaskan dari sholat. Atau salam itu tanda kita keluar dari sholat ya. Nabi katakan bahwa takbiratul ihram itu mengharamkan, mulai pengharaman, dan tahliluha assalam, dan melepaskan atau menghalalkan sholat, artinya lepas selesai dari sholat adalah salam taslim. Makanya ada ulama buat teka-teki di dalam kitab-kitab fikih itu. Mazhab Syafi'i ini sholat Jumat paling kurang 40 orang laki-laki merdeka yang sudah balik, ya kan? Sehingga ada teka-teki mengatakan ada orang batal wudu di rumah menyebabkan orang yang di masjid sholatnya gak sah semuanya. Sebab satu orang yang batal wudu di rumahnya. Jadi ada satu orang batal wudu di rumahnya, dengan sebab dia batal wudu di rumahnya itu, sholat orang yang di dalam masjid semuanya tidak sah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sholat Jumat jumlahnya 40 orang. Ya, 40 orang. Kemudian ketika imam membaca tasyahud, ditambah doa lagi panjang, ya kan? Panjang lebar. Nah, imamnya salam, betul? Otomatis makmum juga ikut salam. Tapi ada satu makmum belum salam nih, masih baca lagi doa sendiri, kan masih boleh tuh. Dia masih tambah doa sendiri, panjang lagi dibaca. Nah, satu makmum pulang ke rumah, sampai di rumah makmum yang tadi ikut sholat tadi sampai di rumah batal wudu, semua yang ada di masjid tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya belum selesai, masih ada satu orang belum salam. Betul tidak? Itu cerdasnya para fuqaha tuh. Makanya zaman sekarang ini orang memahami fikih tidak semudah yang dipikirkan oleh orang lain, nggak semudah itu. Itu perlu at-tadarruj fi dirasah, tahapan dari kitab kecil sampai kitab besar. Zaman sekarang ini loncat kitab besar, padahal di bawah alif bata masih belum bingung, belum tahu. Akhirnya kacau dalam memahami fikih. Dan di zaman kita juga fikih ini dirusak. Karena apa? Karena orang memahami ilmu fikih dalil.
Fikih itu ada dua, ada fiqhul ahkam, ada fiqhu adillatil ahkam. Ada fikih hukum. Fikih hukum adalah yang kitab-kitab yang kita baca, Minhajut Thalibin Imam Nawawi, kitab-kitab yang sudah masak, sudah siap saji, tinggal kita santap, tinggal kita pelajari. Itu namanya fiqhul ahkam. Yang kedua fiqhu adillatil ahkam, fikih dalil-dalil hukum kayak Bulughul Maram. Kemudian ada Umdatul Ahkam, ada Fathul Jawad di Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Di situ tidak bahas hukum. Kalaupun dibahas hanya sedikit, tapi yang dibahas adalah dalil-dalil hukum. Nah, kebanyakan kaum muslimin juga di zaman kita saat ini, mereka hanya berpegang dengan fikih dalil hukum, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis tentang hukum, kemudian istinbat sendiri. Tahu hanya sedikit itu, kemudian istinbat hukum fikih sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Bingung, mana namanya syurut, bingung, syarat-syarat sholat bingung, rukun-rukun sholat bingung, hal-hal yang membatalkan sholat bingung, tahapan kita fikih bingung. Fikih tidak semudah itu. Ada cara, ada manhaj, ada at-tadarrus fi dirasah. Alhamdulillah ulama-ulama yang bersanad semuanya punya sistem itu. Tidak pernah mereka mengajarkan langsung kitab-kitab yang besar, selalu kitab-kitab mutun, kitab-kitab ringkasan. Nah, kitab juga terbagi dua, ada al-kutub ad-darsiyah, ada al-kutub al-marji'iyah. Ada kitab yang khusus dipelajari, itu kitab-kitab mutun. Kalau dalam fikih ada Minhajut Thalibin Imam Nawawi, itu di pesantren dipelajari. Ada jenis kedua, kitab marji'iyah, menjadi kitab rujukan, kitab hawashi, catatan-catatan kaki. Tuhfatul Muhtaj misalnya, Nihayatul Muhtaj, Hasyiyah Ibnu Qasim Asy-Syarwani, dan kitab-kitab lain. Itu namanya kitab marji'iyah, rujukan. Kalau kitab yang kedua Al-Kutub Ad-Darsiyah, dipelajari, bahkan dihafal ya. Kitab-kitab matan itu namanya Al-Kutub Ad-Darsiyah, dihafal dan dipelajari. Ya, man hafidhal mutun nalal funun. Para ulama mengatakan siapa yang banyak menghafal kitab matan, dia akan menguasai cabang-cabang ilmu. Nah, ini manhaj yang harus dijalani oleh seorang penuntut ilmu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memahami ilmu ini dengan utuh. Jadi bukan hanya ilmu yang disajikan, tapi juga metodologi yang harus disampaikan juga, harus paham cara manhaj. Bahkan para ahli mengatakan at-tariqah aham minal maddah, metodologi lebih penting daripada materinya. Isi ilmunya baik, tapi cara menyampaikannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para salaf, maka akan menjadi rusak. Tuh. Ada ungkapan mengatakan fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Semua kebaikan ketika kita mengikuti ulama-ulama terdahulu. Yang kita ikuti bukan hanya ilmunya saja, tapi metodologinya, kitab-kitabnya, cara belajarnya, cara berfikirnya, itu harus kita ikut juga. Ada yang kurang, pasti akan menyimpang. Dan seluruh keburukan itu terjadi karena sebab mengikuti generasi-generasi belakangan yang ajaran mereka bertentangan dengan ajaran ulama-ulama terdahulu. Itu pasti akan menyimpang. Itu dalam syair dikatakan begitu. Dan syair ini terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, "Wa may yushakkikir rasul mim ba'di tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Siapa yang membantah Rasul setelah jelas keterangan petunjuk sampai kepada kalian dan dia tidak mengikuti jalan para ulama, itu ditafsirkan jalan para ulama, yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kami akan biarkan mereka dalam kesesatan. Ini yang firman Allah. Jadi kalau kita nggak ngikut ulama, Allah mengatakan apa? Kalian akan menyimpang, dan puncaknya akan kalian melakukan hal-hal yang membawa kalian ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik.
Ini zaman sekarang berfikih, dipikir fikihnya itu hanya fiqh adillatul ahkam. Makanya ada ulama ahli sunnah wal jamaah muhaddis kabir fi hadza zaman, di zaman kita, tapi sudah meninggal beberapa tahun lalu, namanya Syekh Muhammad Awwamah. Untung kalau baca kitabnya tuh ta'ajub, alim, menakjubkan beliau. Beliau menulis kitab Atharul Hadith Asy-Syarif fi Ikhtilafi Al-A'immah Al-Fuqaha, pengaruh hadis Nabi terhadap perbedaan pendapat di kalangan para imam-imam ahli fikih. Itu baru judul tuh. Saya baca mukaddimahnya itu, mukaddimah beliau itu sudah menjadi apa? Rangkuman dan isi dari seluruh kitabnya. Baru mukaddimah. Misalnya beliau katakan di mukaddimah bahwa perbedaan pendapat para fuqaha karena sebab tidak ada dalil yang sharih. Perbedaan para fuqaha 4 mazhab misalnya, itu mereka berbeda dalam perkara yang memang dalil tidak menerangkan secara lugas dan jelas. Kalau ada dalil yang sharih namanya qat'i, tidak ada khilaf di situ. Karena masalah ini tidak ada keterangan dalil yang sharih, namanya zonni, sehingga bisa muncul multi tafsir. Itu baru mukaddimah. Jadi mukaddimahnya beberapa lembar, tapi sudah membuat kita memahami kenapa para fuqaha beda pendapat. Itu salah satunya adalah as-sunnah. Karena semua ilmu, cabang-cabang ilmu Islam itu mulainya dari hadis, bukan dari Al-Quran. Paham ya? Dari hadis. Kenapa? Karena yang pertama kali yang dihimpun menjadi fokus para ulama untuk menulis. Kalau Al-Quran kan kebanyakan dihafal. Nah, tunggu. Al-Quran kebanyakan dihafal. Tapi hadis itu kan masing-masing orang menulis. Mulai sahabat menulis. Jadi masa penulisan hadis dengan masa penghimpunan hadis itu dua hal yang berbeda. Orang-orang orientalis menyerang agama Islam. Kenapa? Oh, hadis itu baru ditulis di masa Umar bin Abdul Aziz. Tahun berapa itu? Abad 1. Ya, beliau 99 sampai 101 Hijriah memimpin. Lahir 60 atau 61 Hijriah. Berarti masa-masa sebelumnya itu tidak ada penulisan hadis. Ini namanya apa? Membelokkan pemahaman yang benar. Yang ada adalah penulisan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Tapi penghimpunan secara resmi itu ada di masa Khilafah Umar bin Abdul Aziz. Tapi sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah ada ulama-ulama yang mengkodifikasi kitab hadis. Sudah berupa kitab. Tapi secara resmi itu dikukuhkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari hadis inilah muncul ilmu tafsir. Jadi ilmu hadis ini ada duluan, baru ilmu tafsir. Ya, makanya di Sahih Bukhari itu ada bab tafsir, ada bab manakib, ada bab fikih, ada bab akidah. Dari hadis inilah nanti bercabang-cabang ilmu. Ada ilmu fikih dari hadis, ada ilmu tafsir dari hadis, ada manakib dari hadis, sirah nabawiyah juga dari hadis, dari sunnah. Nah, jadi dia menjadi induk. Makanya Syekh Muhammad Awwamah luar biasa. Beliau mengatakan bahwa belajar ilmu agama itu harus at-tadarruj fi dirasah. Harus ada tahapan-tahapan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ketika seseorang meloncat, maka hasilnya adalah apa? Penyimpangan dalam memahami ilmu agama. Itu kata beliau. Beliau sudah meninggal ya. Beliau punya yayasan tentang ilmu hadis itu ada 200 cabang. Sampai di Turki, di mana-mana. Alim besar. Anak beliau, saya belum pernah baca kitab yang menyerhandangkan ya, mentalkhis ilmu hadis dengan bentuk skema gambar. Jadi menjelaskan ilmu hadis pakai gambar saja. Gambar itu kalau kita hafal, kitab-kitab hadis yang tebal-tebal itu sudah kita kuasai.
nggak perlu lagi kita susah payah baca dari awal sampai akhir. Beliau buat ijtihad luar biasa, buat skema gambar. Ini hadis doif, kenapa dinamakan doif? Karena begini. Itu dengan bentuk gambar. Itu anaknya Syekh Muhammad Awwam, namanya Dr. Muhyiddin bin Muhammad Awwam. Ya, Mukhtasar Mabna wa Murakkazul Ma'na. Beliau punya catatan itu namanya Mukhtasar Mabna wa Murakkazul Ma'na. Jadi dibuat gambar skema. Nah, beliau ini doktor 3 jurusan, saking rajin belajar ya, rajin sekolah. Doktor di bidang fikih, doktor juga di bidang usul fikih, dan doktor di bidang hadis. Jadi doktornya 3. S2-nya juga ada sekolah di banyak macam tempat. Jadi memang mutamakin ya. Orang yang mutamakin fil ilm, betul-betul memahami agama secara komprehensif, ilmu agama secara komprehensif. Nah, itu beliau buat itu kaidah tersebut. Nah, jadi memahami ilmu fikih yang kita pelajari itu fiqhul ahkam. Kalau yang dalil-dalil itu adalah cara mengistinbat hukum. Yang kita pakai yang ini fiqhul ahkam. Maka tidak salah ketika orang sudah merasa cukup. Ada namanya Dr. Labib Najib, orang Aden, ahli fikih. Memang S1, S2, S3 di bidang fikih dan bidang fikih Syafi'i. Guru-guru beliau lintas madhab. Ya, dari kalangan Salafi ada guru beliau, dari kalangan ahli sunnah juga ada. Syekh Ali Husain di Tarim. Itu S1, S2, S3 fikih. Nah, beliau itu mengatakan apa? Bahwa ketika awal belajar saya pikir fikih itu hanya memahami dalil. Makanya beliau belajar fiqh adillatil ahkam. Ternyata pada akhirnya beliau berkesimpulan bahwa memahami fikih salah dengan cara ini. Yang ada apa? Yang ada nanti buat fikih baru. Karena beristihad berdasarkan pemahaman guru, yang gurunya mungkin tidak semumpuni ilmu dengan para mujtahid terdahulu, sehingga keluar hukum-hukum yang nanti bertabrakan dengan hukum-hukum yang sudah ada. Itu kata beliau. Makanya ada kelompok yang memang tidak mau mengikuti mazhab karena menganggap fiqh adillatil ahkam sudah cukup. Akhirnya bertentangan dengan kesepakatan para fuqaha. Dan itu bid'ah yang paling berbahaya. Kata Dr. Said Ramdan Al-Buti menulis kitab La Madhhabiyah Akhtaru Bid'ah Tuhaddidu As-Syari'ata Al-Islamiyah. Itu judul kitab yang beliau tulis, Dr. Said Ramdan Al-Buti. Tidak bermadhab adalah bid'ah yang paling berbahaya, yang merusak hukum syariat Islam. Itu terjadi di zaman kita. Karena tidak berfikih dengan fiqhul ahkam, keluar hukum-hukum yang baru, sehingga nanti hal yang khilafiyah dianggap hal yang sesat. Misalnya kunut subuh, kalau ada orang mengatakan kunut subuh sesat, berarti fikihnya fikih hukum saja. Dia bagaikan katak dalam tempurung, dan dia merasa bahwa yang di tempurung itu sudah ilmu dari segalanya, padahal masih ada yang lautan, fikih lautan. Padahal kalau kita merujuk ke fiqhul ahkam, itu kan masalah khilaf. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki menyunahkan kunut. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi tidak mensunahkan kunut di sholat subuh. Selesai masalah. Yang berkunut silakan. Kalau bertanya ada dalilnya, semuanya punya dalil. Dan jangan buat pernyataan bahwa oh kami ikut Al-Quran Sunnah, kalau kalian ikut para imam. Itu sekarang tuh ucapan itu keluar tuh. Nah, ini kebodohan. Apakah para imam itu menggunakan Taurat wa Injil ketika berhukum?
Apakah para imam itu tidak menggunakan hadis Nabi sebagai landasan hukumnya? Tidak, mereka gunakan itu. Justru mereka lebih paham itu. Nah, kita yang sok-sokan, kita ikut Al-Quran Sunnah nih. Kalau kalian ikut para imam, hakikatnya kita lagi ikut pemikiran ente terhadap Al-Quran. Mendingan saya milih pemikirannya Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi daripada pemikiran ente. Dan kita ketika mengikuti satu madhab, kita bukan mengikuti hanya satu orang. Ini yang perlu diluruskan. Ketika ada yang mengatakan saya ini ikut mazhab Syafi'i, bukan saya hanya ikut Imam Syafi'i. Kata siapa begitu? Kita ikuti ratusan ribu para ulama, ratusan ribu para ulama, bukan hanya satu orang. Makanya Waqi' bin Jarrah, salah satu guru Imam Syafi'i yang ada dalam syairnya itu, syakautu ila Waqi' su'al hifdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarni bi'anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda li qalbi 'asi. Itu Imam Syafi'i syairnya menyebut nama gurunya Imam Waqi' bin Jarrah. Ada satu orang datang kepada Imam Waqi' bin Jarrah, baru belajar nih orang, baru belajar sedikit tentang ilmu agama. Nah, sudah rasa besar, rasa lebih hebat dari ulama dulu deh. Datang kepada Imam Waqi' bin Jarrah, wahai Imam, ini saya baru belajar, saya buat penelitian, ternyata pendapat Imam Abu Hanifah itu salah. Ini yang benar. Imam Waqi' bin Jarrah alim, gurunya Imam Syafi'i tidak alim gimana? Terus Imam Waqi' tanya kembali, ala sabil hikayah, atas jalan cerita saya riwayatkan ya. Terus yang benar ini yang punya kamu? Iya ya, ini penelitian saya. Ini yang benar. Imam Abu Hanifah salah. Wah. Kata Imam Waqi' bin Jarrah, kalau Imam Abu Hanifah salah, beliau bukan salah seorang diri. Karena di belakang beliau ada murid-muridnya yang semuanya ulama besar. Berarti Imam Asy-Syaibani salah, yang terkenal alim. Al-Ghazali Yusuf salah juga. Karena tidak mungkin mereka mendapati guru mereka keliru, kemudian mereka diam tidak memperbaiki Islam itu. Apalagi mereka kapasitas ilmunya luar biasa. Dan disebutkan muridnya fulan wa fulan ini semua salah. Terakhir beliau katakan, ana juga salah berarti. Karena ana juga punya sanad tidak lepas dari Imam Abu Hanifah. Kalau mereka semuanya itu salah, apalagi ente. Ya. Nah ini yang terjadi zaman sekarang. Kepedean merasa dirinya buat perubahan besar, ternyata ulama dulu itu banyak kelirunya. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka orang hebat, kami juga orang hebat. Ya. Jadi kami mau perbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Tuh. Gitu. Maka kasusnya sama dengan ini. Berarti Imam Nawawi salah, Ibnu Hajar salah, Imam Isnawi salah, Imam Qaffal salah, wal Imam Al-Mawardi salah. Ratusan ribu para ulama mazhab Syafi'i, ahli fikih, ratusan ribu, bahkan bisa sampai jutaan. Ya, ratusan ribu yang terkenal itu. Berarti semua ini salah. Terus kita disuruh ikut ente yang bahasa Arab saja tidak paham, kesolehannya juga belum kita ketahui, keikhlasannya juga kita belum tahu, sanad ilmunya juga tidak jelas. Terus kita berpaling dari mereka yang sudah teruji keilmuannya, teruji kesolehannya, teruji keikhlasannya. Kita tinggalkan mereka, hanya ikut orang sekarang. Akalnya di mana? Fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Semua kebaikan dengan cara mengikuti ulama terdahulu, semua keburukan mengikuti orang sekarang yang menyimpang dari ajaran ulama terdahulu. Itu. Dan ini bermazhab ini satu keharusan bagi orang awam, wajib. Karena kita bukan level mujtahid, maka kita wajib mengikut orang-orang terdahulu. Dan mereka sudah tuangkan di dalam keilmuan mereka berupa kitab, berupa para masyayikh yang bersanad ilmunya, sehingga kita bisa mengambil ilmu ini dari sumbernya yang benar. Ya itu.
Jadi tidak bermazhab itu bid'ah yang paling berbahaya, merusak hukum Islam. Ya. Akhirnya wudu cara baru. Ya. Pernah dengar gak tai kucing suci? Tai kucing suci. Kemudian cuci daging kurban bid'ah. Karena gak ada dalil hadis yang menerangkan cuci daging kurban itu sunnah. Mobil ambulans bid'ah, mungkarah, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Tadi tidak bermazhab. Padahal semua masalah sudah diterangkan oleh para fuqaha. Antum cari masalah yang belum ada di zaman sekarang, mereka sudah terangkan di dalam kitab-kitab fikihnya, dan kitab fikihnya jumlahnya sangat banyak. Nah ini yang perlu saya sampaikan terkait masalah at-tadarrus fi dirasah, ya, tahapan-tahapan di dalam belajar fikih. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut, masih membahas tentang rukun yang ke-12 terkait masalah salam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakilan mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.